Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Ijan Entertainment. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara semuanya, kita pasti sepakat kalau kita nggak mau dapat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kalau kita masuk neraka. Walaupun kita sadar belum bisa menjalankan kewajibannya dengan sempurna. Nah, di sini saya berusaha berbagi informasi mengenai golongan orang yang jauh dari rahmat Allah dengan harapan supaya lebih memperbaiki diri ke hal-hal yang lebih positif menurut Allah dan Rasul-Nya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rahmat Allah artinya pemberian Allah atas dasar kasih sayangnya, atau bisa disebut karunia Allah. Rahmat bisa berupa ampunan dari segala dosa, perlindungan, petunjuk, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Setiap ruang yang kita tempati selalu ada rahmat Allah. Kadar seorang hamba memperoleh rahmat sesuai dengan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Tidak ada korupnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali dengan beribadah, dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya, dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil atau perkara-perkara yang disunahkan oleh Allah dan Rasul-Nya di luar fardu, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, dan tangannya yang digunakan untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan. Dan jika dia minta perlindungan dariku, niscaya aku akan lindungi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baik. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 103-104. Setiap manusia tentunya menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi yang jadi masalahnya manusia banyak yang tidak dapat rahmat Allah. Kenapa? Disebabkan oleh manusia itu sendiri nyatanya. Berikut 7 golongan atau ciri-ciri manusia yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah orang yang lalai. Adalah mereka golongan manusia yang jauh dari rahmat Allah. Karena di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengunci mati, akan mati pendengaran dan penglihatan mereka daripada kebaikan dan kemuliaan. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi atas diri-diri mereka waktu untuk bertaubat, niscaya tiadalah melainkan mereka tetap dengan kesesatannya, sehingga menyebabkan mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, mereka itulah orang-orang yang hati pendengarannya dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Pastilah bahwa mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang sangat merugi. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 108-109. Orang yang jauh dari rahmat Allah. Yang kedua yaitu golongan setan.
atau lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu golongan manusia yang menuruti hawa nafsunya, sedangkan mereka berkawankan setan dalam kehidupan sehari-harinya. Ketahuilah bahwasanya setan itu menghiaskan sesuatu yang buruk, itu agar kelihatan baik daripadanya, yang menyebabkan mereka lupa kepada Allah dan jauh dari rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itu golongan yang merugi. Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 19. Orang yang jauh dari rahmat Allah yang ketiga adalah yang berburuk sangka kepada Allah atau su'udzon. Mereka mengira bahwa Allah telah memberi mereka keburukan dan menjauhkan daripada mereka kebaikan yang mereka kehendaki, dan itulah seburuk-buruk prasangkaan kepada Allah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah senantiasa memberi kebaikan kepada sekalian manusia, bahkan kepada manusia yang tiada menyembah sekalipun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan yang demikian itu adalah prasangka yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran surah Al-Fusilat ayat 23. Orang yang jauh dari rahmat Allah yang keempat adalah yang suka mengada-ngadakan dusta kepada Allah, yaitu mereka yang di dunia berusaha payah untuk menghiaskan kepada manusia. Bahkan ia adalah orang yang paling baik ucapannya dan perbuatannya, dan yang mengatakan sesuatu baik, sedangkan sesuatu baik yang ia sampaikan itu tidak ada pada dirinya sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka barang siapa yang mengada-gandakan dusta terhadap Allah, sesudah itu maka merekalah orang-orang yang zalim. Al-Quran surah Ali Imran ayat 94. Orang yang jauh dari rahmat Allah yang kelima adalah aniaya, yaitu mereka yang tidak berlaku adil terhadap sesama, yang cenderung merugikan orang lain demi keuntungan yang ia akan peroleh untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku, dengan suka sama-sama suka di antara kalian semua. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa yang berbuat demikian dengan melanggar dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkan ke dalam neraka. Yang sedemikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 sampai 30. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, akibat daripada mereka yang senantiasa jauh daripada Allah, niscaya itu adalah termasuk golongan orang-orang ahli neraka yang telah kehilangan diri dan keluarga mereka pada hari kiamat nanti. Saudara semua, gimana sih pendapat saudara isi dari video ini? Silahkan komen. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.